Bentar. Nah, kalau kita melihat Abi dan Umi ya, ini adalah kampus-kampus PTN favorit ya. Saya coba menampilkan gedung-gedungnya aja nih. Ada IPB, ada UI, ada UGM, ada ITB, dan ada juga Undip ya, Pak Unpad gitu. Nah, inilah menjadi mungkin salah satu kampus PTN nanti untuk Ananda. Harapannya begitu ya. Jadi kita akan mencoba melihat PTN-PTN favorit yang menjadi cita-cita putra-putrinya tentunya. Nah, walaupun sebenarnya kita lihat juga ada PTN-PTN yang lain mungkin lebih juga favorit. Kita lihat ada di Sumatera, ada UNAN, ada juga Universitas Riau, dan di Jawa juga beberapa PTN-PTN juga favorit. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 hal yang ingin kami sampaikan kepada Abi dan Umi semuanya. Yang pertama adalah mengapa kita perlu sukses di UTBK. Jadi mengapa perlu sukses di UTBK? Mengapa Ananda harus sukses di UTBK 2022? Kemudian kedua, kami akan menyampaikan 5 alasan mengapa memilih bimbel bintang pelajar. Yang ketiga, kami pendamping UTBK BP. Kemudian paket program pendampingan. Dan yang terakhir adalah kita coba menyampaikan nanti beberapa testimoni-testimoni sekolah yang sudah bekerja sama dengan bintang pelajar. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Mengapa perlu sukses di UTBK SBMPTN? Nah, mengapa perlu sukses di UTBK SBMPTN? Pertama, kita melihat bahwa jalur masuk SBMPTN dengan UTBK-nya ini itu memiliki kuota paling besar untuk tembus ke PTN. Jadi dibandingkan dengan dengan SNM undangan ataupun dibandingkan dengan mandiri. Jadi kuotanya lebih besar. Coba kita lihat bagaimana kuota-kuota ini. Bentar. Nah, kalau kita melihat SNMPTN, ini undangan ya, Abi dan Umi, kuotanya hanya 20%. Dan itu juga dilihat dari indeks prestasi sekolah, rekod alumni, kemudian IPK alumni, dan sebagainya, itu masuk. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau misalkan Alminhas masuk dalam kategori akreditasinya apa, misalkan, kemudian IPK alumninya bagaimana, nah maka juga akan ditentukan hanya berapa yang boleh memasuk melalui jalur undangan. Jadi kuota minimumnya hanya 20%. Nah, kemudian kita juga melihat SBMPTN. SBMPTN ini kuota minimumnya 40%. Ya, jadi ada berdasarkan hasil UTBK SBMPTN yang dilaksanakan oleh panitia LTMPT. Nah, terdapat 2 jenis tes nanti di SBMPTN. Kalau undangan udah tahu kita ya, jadi nanti dikelola oleh sekolah, tentu akan juga berapa akan dikirim dari sekian ratus siswa Alminhaj. Nah, kemudian berapa dikirim, nah itu tergantung nanti dari akreditasi. Kalau SBMPTN nggak dilihat sisi itu. Nah, dia terdapat 2 jenis tes nanti. Ada tes potensi skolastik namanya, yang kedua ada namanya tes kompetensi akademik. Jadi ada 2 tes yang akan diujikan kepada putra-putri kita nanti. Nah, kelompok ujian cuma ada 2. Beda dulu kalau zaman kita dulu Spenmaru atau SBMPTN, kan juga ada campuran dulu ya. Sekarang hanya Saintek dan Sosum. Nah, kalau kita melihat dibandingkan UTBK 2020 sama UTBK yang tahun ini, UTBK 2020 itu hanya tes potensi skolastik aja. Dia nggak lihat TKA. Dia nggak aja tes TKA. Tetapi beda dengan UTBK 2021. Kalau UTBK 2021 itu ngetesnya itu TPS juga dites, kemudian TKA-nya juga dites. Nah, kemudian mandiri kita lihat hanya 30%, Umi Abi ya. Hanya 30% untuk jalur mandiri. Nah, kalau kita melihat kuota 30% ini ada PTN tertentu yang menggunakan hasil tes UTBK untuk masuk ujian mandiri. Misalkan kayak Universitas Brawijaya misalkan, atau misalkan beberapa PTN tertentu atau prodi tertentu itu menggunakan hanya hasil UTBK. Jadi dia nggak akan melihat hasil, nggak ada tes-tes tertentu di ujian mandirinya.
hasil UTBK. Tapi ada juga PTN yang hanya menggunakan nilai rapor untuk jalur mandiri. Itu juga ada. Kemudian ada juga tes mandiri yang disarankan oleh PTN-PTN tertentu. Contohnya SIMA UI. SIMA UI itu adalah jalur mandiri. Atau misalkan kalau di IPB itu namanya talent ya, talent IPB. Nah itu juga jalur mandiri. Jadi kalau kita melihat tiga jalur inilah kemudian akan menjadi daya tampung setiap PTN-PTN itu nanti. Ada SNPTN, undangan, SBMPTN ujian tulis UTBK, dan terakhir adalah ujian mandiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian fokus kita adalah pada pada UTBK ini. Saya pointer dulu ya. Fokus kita adalah pada ini, SBMPTN. Kalau ini kan anak-anak itu udah dikelola oleh sekolah ya, Alminas dari kelas 10 dan kelas 11-nya. Tapi kalau ini, disinilah nanti bintang pelajar akan berperan untuk membantu putra-putrinya masuk ke PTN pilihannya melalui jalur UTBK. Makanya saya kasih ada tanda panah di sini. Nah, kemudian, ini perbandingannya ya, Umi Abi UTBK 2021 yang kemarin baru dilaksanakan di bulan April dan Mei, kemudian UTBK 2020. Kalau kita melihat ujian kita lihatnya yang sini aja dulu ya, kalau ini kan mungkin udah karena cuma TPS saja. Kalau di sini tuh nanti ada TPS-nya 80 soal, 125 menit menjadi 105 menit. Nah, jadi di tesnya adalah 105 menit. Kemudian TKA Saintek, nah ini yang contohnya matematika, fisika, kimia, biologi, itu ada 80 soal sebanyak 50 menit, dan TKA Sosum kayak misalkan ekonomi, geografi, dan lain-lain itu 100 soal 90 menit. Nah, hasil UTBK sebelum pendaftaran SBMPTN. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dua tes ini, ya dua tes diuji ini adalah TPS itu soal penalaran yang disusun tidak berdasarkan silabus pelajaran materi tertentu. Hanya tergantung daya nalar siswa, logis maupun analitis, tidak banyak diajarkan di sekolah. Jadi kalau kita beda kalau kita di sekolah belajar matematika, fisika, kimia itu memang diajarkan, itu masuk ke TKA ini. Karena basis bidang studi. Tapi kalau TPS ini, Puskolastik ini, penalaran umum muncul di situ, kemudian pemahaman membaca dan menulis, dan beberapa yang lainnya. Dan scoringnya adalah berdasarkan item response theory. Nah, ini UTBK 2020. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana keketatan persaingan masuk ke PTN favorit. Nah, kalau kita melihat contoh UI aja misalkan, peminatnya sebanyak ini, daya tampung cuma segini, keketatan 3,1. Artinya, rasionya adalah per satu orang itu 32 saingannya, hampir 33 persaingannya. Nah, artinya memang cukup tinggi ya kalau kita lihat daya minat. Demikian juga dengan UGM, UNPAD, dan PTN-PTN yang lainnya. Dan data ini kita punya. Jadi minatnya berapa, kemudian daya tampungnya berapa, dan termasuk juga persentase keketatannya. Nah, kemudian tingginya kemampuan siswa berdasarkan grade PTN-nya. Contohnya misalkan gini, di potensi awal siswa itu passing grade-nya 330 ya, kalau misalkan kita ada lakukan tes misalkan. Nah, maka kalau dia mau target PTN-nya ke UI dengan passing grade 724, berarti dia lebih kurang harus mencapai 320 poin lagi. Nah, ini ada zona berani, ada zona di antara, dan ada zona aman. Kalau kita melihat, kalau misalkan dia berada zona aman, maka ini tidak ada terjadi perubahan. Jadi 330. Yang paling yang akan kita ubah adalah target PTN-nya. Kalau dia nggak mau mikir atau nggak mau lagi susah misalkan hasil tesnya dilihat gini-gini aja, nggak ada perubahan, nggak naik ke 400, nggak naik ke 500 misalkan. Nah, maka ada beberapa hal yang nanti bisa dilakukan. Salah satunya adalah pertama mengubah kampusnya, PTN-nya. Yang kedua adalah mengubah prodinya yang sesuai dengan nilai tersebut. Nah, maka nanti insya Allah kalau ayah bunda atau Umi Abi nanti bergabung ke bintang pelajar ya ikut pendampingan yang diminta oleh sekolah. Nah, maka kita akan coba tracking nanti bahwa siswa dengan kemampuan sekian sebenarnya mau kita ubah tuh PTN-nya atau prodinya. Dia ingin masuk misalkan teknologi pangan IPB misalkan, itu cukup tinggi passing grade-nya. Tetapi nilai selalu pada
kemampuan yang sebenarnya cukup lumayan dia ngejar passing grade di teknologi pangan IPB. Nah, maka nanti akan ada treatment-treatment tertentu yang kita lakukan. Nah, salah satunya adalah mungkin kita tawarkan nggak apa-apa teknologi pangan, tapi ngambilnya bukan di IPB, mungkin apakah di universitas di Sumatera dan sebagainya. Yang itu passing grade-nya memang sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Selanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat nilai UTBK menjadi dasar penilaian sekolah juga untuk oleh LTMPT. Jadi kalau saya tadi searching di mana namanya? Di Google itu alhamdulillah Aminat dari kategori sekolah urutan nasional ya. Jadi 1.000 sekolah pilihan LTMPT dilihat dari scoring apa namanya itu? Scoring rata-rata nilai UTBK-nya dan nilai UTBK ya, maka SMA Al-Minas ini alhamdulillah Abi Naomi masuk kategori tingkat nasionalnya 698. Mudah-mudahan nih kita bisa Al-Minas kalau kita kerjasama terus ya, bisa mungkin di angka 300 nanti se-Indonesia. Tapi alhamdulillah untuk tingkat provinsi Jawa Barat ini masuk di urutan 134 Al-Minhaj. Nah, ini beberapa sekolah unggulan yang kita lihat 10 terbaik ya di atas. Itu ada Tamrin, Ihsan Cendikia, kemudian ada juga di Toba gitu yang kemarin ini. SMA 8 Jakarta malah peringkat keempat dan beberapa sekolah-sekolah swasta, terutama di sekolah swasta Islam ya, banyakkan di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat ilustrasi ini, memang kita kadang membutuhkan sebuah tangga ya untuk meraih keinginan tersebut. Jadi keinginan untuk masuk ke PTN tertentu atau kita masuk ke prodi tertentu dengan bekal tertentu juga, nah maka kita harus butuh tangga, harus butuh jalan untuk mencapai tersebut. Dan nggak bisa kemudian hanya, udahlah ikut tes aja, tapi kita kurang ikhtiarnya. Ikhtiarnya adalah dengan mengikuti salah satunya Umi yang saya muliakan. Nah, ini adalah kita kerjasama kemarin dengan Provinsi Sulawesi Barat ya, kerjasama untuk pendampingan juga UTBK persiapan masuk ke PTN favoritnya. Itu diikuti sekitar 74 siswa terbaik seprovinsi Sulawesi Barat. Nah, ini yang kita lakukan waktu itu. Ini pembukaannya ya, dibuka juga oleh Gubernur Sulawesi Barat dan beberapa petingginya, dan kita mengadakan mulai dari tes diagnostik, tes IQ, dan sebagainya, sampai ke psikotes, sampai ke pembelajaran yang berbasis online. Jadi bukan guru kita datang ke sana. Tapi beda dengan Al-Minhaj. Al-Minhaj kita guru yang akan datang ke Al-Minhaj. Baik, ini ya sekilas tentang program pendampingan. Nah, kemudian yang kedua, 5 alasan mengapa memilih bintang belajar. Ada 5 Umi dan Abi ya. 66,25% indeks prestasi mutu lulusan siswa kelas 12 yang diterima di PTN meningkat setiap tahunnya. Ini yang kita kelola di bimbel kita. Di bimbingan belajar bintang belajar. Jadi ada 66,25% ya masuk ke PTN favoritnya dengan UI yang terbanyak ya di 135 siswa dan yang lainnya. Nah, demikian juga kalau kita melihat ini adalah salah satu keunggulan kita, bahwa indeks prestasi mutu lulusan siswa kelas 12 yang diterima di PTN itu meningkat setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki desain program belajar daring yang unggul. Jadi kita karena masih pandemi ya, beberapa pandemi ini cukup tinggi, jadi beberapa sekolah itu kita adakan bentuknya adalah belajar online. Nah, maka Bintang Pelajar itu memiliki 7 keunggulan program belajar daringnya gitu. Yang pertama adalah belajar dengan menggunakan aplikasi MS Microsoft Teams. Jadi kita bukan menggunakan Zoom ya, kita menggunakan aplikasi tertentu Microsoft Teams. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melihat lagi, yang kedua Yang kedua adalah guru pengajar yang mahir soal-soal tipe UTBK. Karena kita cukup berlama ya dari tahun 95 meluluskan anak-anak itu masuk ke pilihan PTN-nya, itu tipe-tipe soal itu insya Allah termasuk soal UTBK terbaru, mulai dari soal pandanya,
TPS dan sebagainya, guru kita mahir. Kemudian ketiga, kita memiliki aplikasi e-modul. Kemudian yang keempat adalah video pembelajaran. Kemudian yang kelima, kita memiliki online UTBK real gitu ya, waktunya, kemudian durasi ya, maksudnya durasinya, kemudian pertanyaan soalnya, bobot soalnya, dan kita memang menyesuaikan banget dengan online UTBK yang aslinya gitu. Dan yang kemudian kita memiliki sistem atau SIPK online. Nah, kita nanti akan saya jelaskan sedikit ya bahwa Bintang Pelajar itu memiliki aplikasi yang kemudian bisa kita memprediksi hasil dari hasil TO dengan PTN pilihannya. Termasuk jadi nanti kita combine dengan minat bakat dan sebagainya. Oke, kemudian yang lainnya kita memiliki laporan perkembangan siswanya melalui dari hasil TO. Nanti akan saya coba sampaikan model laporan perkembangan siswanya. Nah, ini keunggulan kita yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa bidang pelajar ini memiliki kita keunggulan progres report yang interaktif, report kita, laporan kita yang interaktif. Yang pertama, kita melihat bahwa TO kita prediktif dan sistem TO yang serupa dengan UTBK SBMPTN. Jadi benar-benar real time, kemudian benar-benar waktunya harus sama, tidak ada perpanjang waktu, ya kemudian kita sekat di situ dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, laporan dipadukan dengan potensi awal siswa dan minat siswa. Jadi interaktif mulai dari tes diagnostik, kemudian TO1, TO2, termasuk di pilihan-pilihannya, mana yang kemudian mendekati. Nah, termasuk juga minat bakatnya. Nggak mungkin anak-anak yang minat bakat di sosum, tapi kita paksa masuk ke saintek. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, makanya kita ada nanti di awal-awal itu, di awal kita program ini, kita akan membuat sistemnya itu ada tes diagnostik, ada tes psikotes yang meliputi IQ sama minat bakat. Nah, minat bakatnya yang ketahuan Abi dan Umi. Putranya itu sebenarnya kan kalau di Alminhaj kan hanya saintek, IPA dan IPA saja ya, tapi makanya kan ketahuan anak IPA ini sebenarnya walaupun dia anak IPA, tapi dia minat bakatnya di IPS. Itu ada juga yang begitu. Dan nggak sulit ya kalau anak IPS minat bakatnya di IPA. Itu jarang. Tapi yang anak IPA ini ada begitu. Jadi walaupun dia jago fisika, jago kimia, tapi pas hasil tes, ternyata kok anaknya minatnya adalah di IPS sebenarnya di sosum. Makanya pilihan ke PT-nya adalah kita akan ke PTS seperti itu. Ke sosum ya, ke sosum. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan tugas cara periode menuju target sini. Kemudian kita analisis dan puas. Kemudian dilengkapi dengan rekomendasi pilihannya. Nah, itu maka saya bilang tadi kita interaktif, progresif, diagnostik, minat bakat, kemudian rekomendasi dari kita, hasil tes dan sebagainya. Yang diikuti oleh siswa salah satu TO-nya ya. Penalaran umumnya 740. Kita sampaikan juga benarnya berapa soal, salah berapa soal, kosongnya berapa. Jumlah soalnya di keterangan ini. Nah, demikian juga mungkin PBM-nya atau penalaran pengetahuan dan pemahaman umum, kuantitatif, kemudian ada matematika, saintek, fisika, kimia, sama biologinya. Rata-rata muncullah di sini. Nah, nanti yang mengelola program kita ini atau misalkan nanti kepala cabangnya itu akan menyampaikan laporan ini secara berkala kepada Ibunda, termasuk juga dari bimbing konseling. Nah, ini kalau kita melihat progres dari TO. Oke, kalau kita lihat misalkan TO1 misalkan ke TO ke-10, maka nilai PU-nya berapa? Penalaran umumnya berapa?
juga ada nilai muncul yang lain-lainnya. Nah, kemudian rata-rata seperti ini dari status TO. Nah, maka akan muncul yang seperti ini. TO keberapa dia? Baru TO ketiga misalkan, maka 4 sampai ke 10 belum muncul. Jadi itu akan terlihat, ini adalah analisis butuh soal, jadi itu misalkan di pelajaran PBM-nya, pengetahuan umum sampai itunya, di mana tingkat penguasaannya yang harus dia harus tingkatkan. Contoh misalkan di penalaran umum misalkan, Ananda masih salah pada soal penarikan kesimpulan silogisme. Nah, kayak gini berarti dia tahu, oh saya harus poin-poinnya harus lebih memahami bagaimana menarik kesimpulan silogisme. Nah, itu nanti ada pembelajaran dengan kakak-kakak yang ngajar tes potensi skolastiknya. Nah, ini fisika ya, ini matematikanya, ini sama fisika juga ada di sini. Kalau kita lihat juga misalkan, oh dia salah misalkan soal nomor 1 tentang sudut antar garis dengan garis. Nah, berarti dia harus kuatkan di sini. Nah, jadi kita tahu anak-anak itu perkembangan dari setiap TO itu dia tahu, oh saya masih lemah di sini, saya masih lemah di sini, dan sebagainya. Nah, maka nanti gurunya akan kemudian akan meningkatkan. Karena nanti akan ada analisa sekelas juga akan muncul. Kalau semua anak salah di materi itu, berarti memang pertama kita melihat bisa jadi soalnya itu memang belum dipahami oleh satu kelas semuanya. Berarti harus dibimbing banget gitu untuk kemampuan di kelas tersebut. Nah, kemudian ini juga ini tentang prodinya. Jadi misalkan dia ngambil prodinya ada 2. Nah, ini juga menjadi laporan juga ya, akan sama kayak Bunda juga, kayak Umi dan Abi nanti. Pilihan satunya adalah aktuaria UI, Universitas Indonesia dengan passing grade-nya 708. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan TO yang dia ikuti sampai capaian TO-nya, belum ada satu TO pun dia lulus, walaupun sebenarnya dia passing grade-nya cukup lumayan tinggi, 680,89. Nah, demikian juga capaiannya ya belum ada yang lulus, dari kita lihat dari titik-titik ini ya, tiap kali TO 4 kali yang diikuti itu dengan passing grade 708 aktuaria UI, nah belum ada. Nah, maka di sini perlu konseling nanti. Perlu kemudian ngobrol dengan pihak dengan guru BP atau dengan bimbing konseling kami atau orang tua juga bisa berkomunikasi apakah PTN yang kita ubah tetap aktuaria tapi bukan di UI. Misalkan aktuaria yang lebih rendah lah misalkan passing grade-nya. Padahal sebenarnya nilainya udah cukup bagus nih. Kalau kita lihat kan udah 696,23 tapi belum lulus juga. Dikit mencapai passing grade aktuaria UI. Nah, kalau kita ngelihat ini bisa jadi karena apa? Karena mungkin terlalu tinggi passing grade-nya. Jadi bisa kita lakukan nanti konseling itu bisa 2. 1 kita rubah adalah PTN-nya, tetap nggak apa-apa, dia aktuarnya udah mantap, udah yakin misalkan. Kemudian yang kedua adalah yang kita bisa ubah itu adalah ininya apa namanya pilihannya. Ya, gratis ini nih Ubi dan Abi kan malu dia mau ke sama ke UI tetapi pilihnya ini. Nah itu ya konselingnya. Nah maka nanti dalam pemilihan sebelum UTBK atau bintang pelajar, maka nanti Umi dan Abi bintang pelajar. Pilihan 1 terserah. Tapi pilihan 2 itu kalau bisa ngikuti arahan dari bintang pelajar. Nah ini juga berapa PTN hasil TO ya. Nah ini juga rekomendasi. Dia kan tadi passing grade dia beberapa kali itu yang ini 600 sekian, 633. Nah, maka rekomendasi kita ini nih. Nah, jadi kalau dia di TO tapi di UB, Universitas Brawijaya. Nah, itu bisa direkomendasi PTN berdasarkan hasil TO. Atau misalkan dia ngambil farmasi UI deh, masuk deh kalau farmasi UI. Tapi nggak masuk kalau yang tadi aktuaria terlalu tinggi mencapainya. Sip. Kita lanjutkan Umi dan Abi. Masih banyak ya. Nah, ini program-program kita bagaimana mengelolanya mulai dari tes diagnostik BK, kemudian kalau pengompokan kita akan tidak terjadi karena kelasnya kelas yang sama dan hanya yang mengikuti program, kemudian ada KP-nya, ada kegiatan pembelajarannya, pemantapan ini juga
ya, pemetaan SBMPTN, kemudian evaluasi dari TO. TO kita laksanakan secara online ya, karena kita pakai aplikasi kita, Learning System Management, Management System. Nah, demikian juga ada nanti pertemuan orang tua siswa sampai ke bimbing konseling serta training motivasi. Kemudian saya sampaikan berikutnya adalah bahwa Bintang Pelajar, keunggulan keempat adalah sistem informasi penjurusan kuliahnya. Nah, ini adalah berbasis web ya, membantu siswa untuk menentukan prodi atau PTN yang diinginkannya. Simulasinya itu dapat diakses oleh siswa kelas 12. Jadi nanti sendiri juga boleh ngakses. Jadi bisa ngakses. Seperti ini modelnya, dan Abi. Jadi anak-anak itu nanti akan kita kasih masuk melalui bintangpelajar.net ya, akademik bintangpelajar.net, nanti akan dibimbing oleh konseling atau kepala cabangnya. Nah, masuk nanti anak-anak kita kasih nanti user masing-masing, password masing-masing. Nah, sehingga dia muncul nanti ke sini nih, ke aplikasi seperti ini. Sampai 4 nih. Di sini ada dan lain-lain. Sampai Kan kemudian di sini ada model baju, simulasi PTN. Nah, simulasi PTN ini kemudian ambil akan baju, menentukan bahwa menentukan bahwa pilih prodi diinginkan di sini. Nah, ini simulasinya begitu. Bisa lakukan sendiri, pilih prodi di sini, hasil TO-nya bagaimana, muncul nanti rekomendasi kita di sini. Seperti itu, sederhana. Jadi ini namanya, kalau di sistem kita, informasi penjurusan kuliah. Masuk melalui masuk melalui username sama password yang telah kita tentukan, pilih simulasi PTN-nya, kemudian prediksi PTN, pilih prodi diinginkan, klik enter. Nah, kemudian nilai TO-nya berapa? Nah, pilih kategorinya, kemudian baru muncul bagaimana skor minimum gap setiap siswa dan peluang kelulusan di PTN tersebut. Ini model simulasi PTN, simulasi sistem informasi penjurusan kuliah kami gitu, kuliah nanti. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang alhamdulillah ya kita sudah sama, termasuk Alminhas kita sudah bersama kemarin. SMA 1 Bogor, SMA 3 sampai kemudian Darkolam, Auladi, kemudian kita juga sama-sama Madidatul Quran yang di Jonggol, Andalus di Jonggol juga, IDN, termasuk juga Alminhas, Minhas Sohaba ya SMA. Terus kelas juga ICM ya, Insan Cendekia Madani, An-Najah, kita juga kerjasama. Inilah sekolah-sekolah, jadi kita mengatakan bahwa kita berpengalaman mengelola bimbel pendampingan dengan sekolah-sekolah ini gitu. Sebentar, saya mute dulu ya, yang lain. Lupa Uminya ngemut ininya mungkin. Oh. Ada host lagi nggak selain saya ini? Oke, kita lanjutkan. Ini ya, berpengalaman, maka kita beranikan diri berpengalaman mengolah bimbel pendampingan ya, sampai mengantarkan lulusan itu masuk ke PTN favoritnya. Termasuk dengan Sulawesi Barat ya, dari kerjasama yang tadi saya tampilkan fotonya tersebut, termasuk dengan SMA IT Peradaban Al-Izzah di Sorong, kita juga kerjasama. Mandua Padang Panjang, kemudian Al-Azhar 22, Al-Kahfi. Nah, insya Allah ini beberapa sekolah yang kerjasama sama kita. Termasuk juga YPHB ya di Kota Bogor juga kita kerjasama. Nah, kemudian desain kita seperti apa? Kemudian Abi ya untuk mengolah pendamping ini. Nggak muncul ininya, belum muncul, belakang muncul nih. Oke, yang pertama, bentar. Nah, pertama standar kompetensi lulusan kita. Nah, siswa mampu menguasai materi bidang studi terkait UTBK itu minimal 85%. Itu target kita. Kemudian siswa mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan soal UTBK itu 60%. Mencapai skor minimum 580 tentunya. Pada UTBK nanti di April 2022. Kemudian, yang kedua ada kegiatan pembelajaran kita. Ada belajar nanti, ada skolastik, TPS, kemudian juga materi sosum ya, tes kompetensi akademiknya ya. Nah, itu yang saintek, kita belajar nanti matematika, kita saintek, fisika, kimia, bio, kemudian untuk sosumnya kita belajar matematika sosum, ekonomi, sejarah, sama geografi. Seperti itu. Durasi kita belajar 1,5 jam nanti. Itu program kita.
Kemudian yang kedua, berikutnya ada yang ketiga, kita TO dilaksanakan 11 kali. TO 11 kali ini adalah satu ini adalah diagnostik itu di awal sebelum kita mulai belajar ada anak-anaknya 10 kali dalam selama program selama 1 tahun sampai nanti di UTBK 2022. Nah, TO dilaksanakan secara online melalui aplikasi Learning Management System ya. Nah, kontennya soal diberikan sama dengan real UTBK LTMPT dan durasi waktu dan komputer tesnya komputer based test ya. Nah, itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh LTMPT. Kemudian yang berikutnya adalah konsultasi jurusan melalui ISIPK. Jadi ketika muncul TO, nanti putra-putrinya atau ayah bunda kita kasih akses untuk masuk ke SIPK kita melalui username dan password tertentu, dicoba buka, ternyata nggak sesuai misalkan harapannya. Nah, mereka kita bisa konsultasi nanti. Jadi harapannya misalkan masuk ke PTN tertentu, tapi dari hasil TO nggak masuk, nah maka ada konseling nanti di situ. Nah, kemudian program kita desain ke yang lain, dan kita ada tes nanti. Tes kita mulai dari IQ dan tes bakat minat. Ini menjadi awal juga nanti di awal. Jadi tidak hanya kita tidak hanya tes diagnostik, tapi kita juga akan ada nanti tes IQ dan tes minat bakat. Dan dilaksanakan secara offline kemungkinan ya. Kalau tes IQ nggak bisa kita laksanakan secara online, harus offline. Sedangkan online itu kemungkinan bakat minat, insya Allah bisa kita lakukan secara online. Nah, dilaksanakan 1 kali selama program. Nah, sebagai yang saya sampaikan tadi, desain yang ke-6 adalah kita akan menyampaikan laporan perkembangan belajar siswa. Yang tadi saya contohkan. Jadi mulai dari hasil TO, kemudian bagaimana rekomendasi kita, dan sebagainya. Nah, ini akan kita sampaikan di situ. Ataupun kalau tidak kita print, ayah bunda atau Umi Abi bisa mengakses melalui yang tadi, learning manajemen sistem yang tadi saya contohkan yang di awal. Nah, kemudian ada yang adalah konsultasi akademik. Nah, konsultasi akademik ini layanan tambahan bagi siswa yang mungkin menginginkan tambahan pelajaran ya, misalkan dia masih kurang di fisika dan sebagainya. Nanti kita lihat waktunya pas ya, benar-benar pas. Nanti itu bisa dilakukan. Konsul akademik diberikan secara daring bisa, online juga bisa. Nah, tergantung nanti situasionalnya. Tapi saya cenderung kalau yang konsultasi akademik ini online aja kita lakukan. Bukan luring ya, secara daring aja. Jadi nanti bisa WA ke gurunya atau bisa aplikasi kami di Microsoft Teams. Nah, itu bisa nanti dilakukan konsultasi akademik. Kemudian yang ke-8, motivasi. Nah, ini juga 1 kali dalam satu program nanti di Banin, 1 klasikal banyak gitu ya, kita akan kedua kasih training motivasi. Nah, kita coba nanti akan daring dulu, tapi offline nanti kita upayakan dulu secara offline ya, lihat kondisinya nanti ya. Dan itu 1 kali selama program ini berlangsung untuk memotivasi adik-adik tersebut karena udah lelah ya, lelah materi sekolah juga, kemudian juga mendapatkan materi bimbel juga. Pertemuan orang tua siswa kayak gini ya, yang akan kita adakan 1 kali nanti selama program untuk mengevaluasi dan menyampaikan mungkin masukan dari Umi dan Abi terkait program yang kita jalankan, informasi dari putra-putrinya selama mengikuti program. Nah, itu ya pertemuan orang tua siswa. Nah, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah ban ajar. Ban ajar kita ada 2 nanti. Ada modul TKA, ada modul TPS. Jadi TKA itu tes kompetensi akademik, kemudian yang TPS adalah tes potensi skolastik. Nah, ini nanti soal-soal itu ada di dalam itu semuanya. Nah, kemungkinan akan kita bagi secara modul, kalaupun nanti secara modul nanti kita lihat perkembangannya. Tapi saya cenderung mungkin karena ini offline nanti ya di asrama belajarnya, di boarding, nah maka modulnya mungkin modul cetak akan kita kasihkan. Kami sepakat dengan sekolah begitu. Jadi LMS ini ya, jadi Learning Management System ini tidak hanya bisa harus di laptop ya, jadi bisa di handphone juga bisa dibuka, di download dulu aplikasinya, nanti di-guide oleh bimbing konseling kami atau oleh kepala cabang nanti untuk mengetahui kapan itu bisa kita lakukan, sehingga bisa dibuka modul menu pendukung nanti mulai dari modul, ada video pembelajaran mulai dari TO sampai kemudian laporan perkembangan belajar siswa dari presensi, kemudian aspek akademik dan lain-lain. Nah, kemudian ini yang jadi ada 11 desain program pendamping yang kami lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana program ini bisa berjalan. Tentu harus ada investasi program yang harus dibebankan kepada
UMI dan ABI-nya itu nggak besar sih sebenarnya. Nah ini tapi dengan fasilitas yang banyak tadi saya sampaikan di awal, mulai dari jadwal belajar kita 4 kali 1 minggu ya, kemudian kita ada TO sebanyak 11 kali dengan 1 kalinya itu adalah tes diagnostik, ada modul bahan ajar, TPS dan sebagainya, video, sistem informasi penjurusan kuliah, konseling, psikotes, pertemuan orang tua siswa, sampai perkiraan jumlah pertemuan kita dari Agustus sampai nanti ke UTBK itu sekitar 170 kali pertemuan, itu hanya 500.000 sebulan selama 8 bulan. Ya, 500.000 sebulan selama 8 bulan. Tetapi dengan fasilitas yang UMI dan ABI dapatkan tadi ya, yang saya sampaikan di awal. Ini loh programnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini modul. Ini bahan ajar ya, bahan ajar yang kita kasih ke putra-putri UMI dan ABI nanti ya. Ini modul TPS seperti ini bentuknya, TKA seperti ini, TKA Sosum sudah ini Saintek. Ini tes kompetensi akademik yang Sosum seperti ini. Ini udah include dengan pembayaran tadi. Ini kan ada modul juga di sini ya. Jadi, udah cukup dengan pembayaran hanya 500.000, tetapi UMI dan ABI mendapatkan fasilitas yang cukup banyak dari kami. Nah, ini adalah testimoni sekolah yang kerjasama sama ya. Andalusia, SMA Al-Andalus, bukan Andalusia ya, Al-Andalus. Kemudian SMA Al-Minhaj, Ustaz Rida menyampaikan ini juga merasa terbantu. Auladi, kepala sekolahnya, kemudian dari Provinsi Sulawesi Barat juga Bu Yundininya mengatakan juga puas sama dengan pengajar. Baik, itu aja mungkin Umi dan Abi ya yang bisa sampaikan agak kecepatan atau bagaimana. Tapi intinya mungkin beberapa poin bisa didapatkan ya. Inti-inti poin yang kita dapatkan dari pembahasan kali ini. Baik, dari saya itu saja. Saya buka dengan sesi mungkin tanya jawab ya Ustadz Rida ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda sekalian, Ibu dan Abi, tadi kita sudah mendapatkan pemaparan penjelasan dari Ustadz Adrian Irfazola selaku manajer dari Bintang Pelajar langsung yang memberikan informasi pendampingan ini. Mungkin kita buka dulu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan oleh Umi dan Abi sekalian. Silahkan untuk Assalamualaikum. Sebentar Umi, kita buat sesi gelombang pertama dulu ya. Jadi Ana mungkin 5 penanya dulu ya. 5 penanya dulu. Dari siapa dulu pertama? Umi? Dari Ana dengan Umu Nas. Umu apa? Umunas. Umunas ya. Satu, kemudian yang berikut. Langsung saja Umunas, langsung dulu aja. Silahkan pertanyaan. Oh iya. Apaan Ustadz mau bertanya untuk tadi di slide awal kan ada ini ya SBMPTN itu kesempatannya hanya 1 kali. Jadi kalau gitu artinya hanya sekali ini aja ya atau depannya itu misalnya sekarang nggak lulus berarti nanti nggak ada kesempatan lagi begitu ya? Silakan. Terus satu lagi Ustadz, untuk ini untuk sekolah kedinasan apakah ada bimbingan belajarnya? Baik, mungkin 2 pertanyaan, dua dulu pertanyaan dari langsung dijawab dulu ya. Nanti yang lain mungkin bisa ini. Ustadz Adrian silahkan menjawab dulu. Ya baik, yang pertama saya jawab bahwa 1 kali itu maksudnya apa namanya? Nah ini ya kali ya, kesempatan 1 kali. 1 kali itu kan berarti tahun depan dia nggak bisa lagi, misalnya kalau tahun ini nggak lulus. Tapi dalam tahun yang berjalan tersebut hanya 1 kali karena di tahun 2019 ingat saya itu 2019-2020 ya, dia bisa mengikuti 2 kali. Jadi 2 kali tes nanti diambil nilai yang tertinggi dari 2 kali tes tersebut. Tapi dalam tahun yang sama Umi. Jadi kalau yang 2021 ini hanya 1 kali tes itu di tahun itu gitu. Dan itu berarti dia hanya kesempatan 2 kali nggak diambil nilai yang tertinggi ya. Itu cuma gitu ya. 1 kali itu. Yang UTBK kalau yang sebelum itu masih ada 2 kali tes nggak salah dari tahun 2020 ya. Itu 2 kali tes gitu. Seperti itu. Kemudian kedua untuk kedinasan Afwan ya kita tidak ada kerjasama, tidak ada
bimbingan belajar khusus kedinasan ya. Apakah itu masuk ke STAN gitu atau masuk ke PTN perguruan tinggi yang berbasis kedinasan, nah itu kita tidak ada gitu, Umi. Makasih. Nah, gitu. Baik, Ustaz. Ya, makasih. Baik, mungkin yang pertanyaan kedua Ana jawab dulu. Jadi untuk sementara ini kita dari sekolah baru membuat suatu program pendampingan untuk perguruan tinggi negeri. Adapun untuk kedinasan, karena memang skopnya kedinasan itu tidak terlalu banyak, maka kita belum melakukan program pendampingan. Namun mungkin jika memang ada yang lebih banyak, mungkin kita akan bisa pertimbangkan. Begitu saja. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Ustaz. Dari siapa? Halo? Iya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Ijlal. Ada yang saya mau tanyakan. Satu, tadi Ustadz dari pihak BP mengatakan bahwa akan ada pemetaan bakat anak ini walaupun IPA mau tesnya kemana, bakatnya kemana. Yang saya tanyakan, apa itu dilakukan di awal, apa di akhir apabila kita bergabung dengan BP? Itu yang saya tanyakan. Yang nomor 2, apakah ada lagi pemantapan materi? Kalau ini kan kita Almihat dalam ini dengan BP itu berpartner. Apakah dari SMA Almihat sendiri ada seperti pendalaman materi dan lain sebagainya yang umumnya dilakukan sekolah-sekolah lain? Itu aja Ustadz, terima kasih. Baik, yang pertama itu dijung buat saya ya Umi ya. Ya. Kalau yang kedua kan sekolah, nanti itu Ustadz Rida yang mungkin nggak bisa ngebahas itu. Yang pertama, bahwa untuk pemetaan itu kita di awal. Maka nanti di awal itu kita ada tes diagnostik sama tes psikotes. Nah, tes diagnostik UTBK itu kita melihat ketika anak-anak itu masih blank tentang UTBK, kita mau tahu dulu walaupun nilainya kecil-kecil atau hancur sekalipun ya. Itu nggak masalah. Itu hanya pengetahuan di awal ya. Jadi anak itu cukup kita kasih terapi dulu yang ngelihat, oh gini loh kayak soal UTBK tuh kayak gini gitu. Walaupun dia baru awal-awal menginjak ke kelas 12. Nah, kemudian untuk psikotesnya, kita lakukan juga di awal. Akan kita lihat nanti anak ini minat bakatnya di mana, IQ-nya berapa, dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita bisa petakan anak ini sebenarnya pasti di saintek atau di sosum. Nah, tetapi itu kita bebaskan juga orang tua. Jadi ketika orang tua melihat tetap anaknya karena dianggap dari awal sekolah di Al-Minhaj adalah anak saintek, anak IPA, pengen tetap IPA misalkan. Nah, itu kami serahkan ke orang tua kembali sama anak. Jadi misalkan dia maunya tetap IPA, ya nggak apa-apa. Asalkan bisa ngikutin aja gitu. Tapi rekomendasi kita dari minat bakatnya cocoknya di anak sosum gitu. Nah, maka nanti ada 2 kelas yang kita bikin nanti Umiyah dan Abi ya. Kelas saintek sama kelas sosum. Seperti itu. Iya. Berdua mungkin ya. Nomor yang kedua tadi pertanyaannya, adakah pendalaman materi yang akan dilaksanakan oleh sekolah? Untuk tahun ini sebetulnya kita dimudahkan dalam kebijakan dari Diknas ya. Artinya tahun ini kita tidak ada ujian sekolah, namun tidak adanya AKM. Jadi sekolah, Ustadz Abdullah Ribut, Kepala Sekolah, menegaskan bahwa tahun ini itu kita bisa lebih fokus ke pendalaman materi untuk pendampingan ke perguruan tinggi negeri. Jadi untuk yang sekolah, ya dari pendampingan sekolah itu memang kita akan berikan langsung pada bintang pelajar. Adapun pendampingan pendalaman materi yang ada dari sekolah untuk sementara kita tiadakan dulu ya, karena mengingat padatnya kegiatan kelas 12 ya, seperti tahun lalu ya, mungkin Ustadz Adrian juga tahu sendiri kegiatan Minhaj seperti apa, loadingnya banyaknya, maka kami untuk pendampingan pendalaman materi khusus untuk yang perguruan tinggi negeri kita limpahkan kerjasama dengan bintang pelajar. Mungkin itu saja. Ada lagi Fia mungkin tadi udah mengangkat tangan. Ini Ustadz, saya mau nanya Ustadz, untuk pembelajarannya apakah online atau offline? Dan untuk pendaftarannya apakah dikoordinir dengan sekolah atau orang tua masing-masing berhubungan dengan BP? Baik, Ana jawab dulu ya. Jadi
untuk materi pembelajarannya kita laksanakan secara offline atau tatap muka. Jadi nanti guru atau pengajar dari Bintang Pelajar itu hadir ke Mahat, insya Allah ya, dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan nanti yang sudah ada di Al-Minhaj, itu satu ya. Jadi kita upayakan karena kan kita tanggal 25 ya untuk kelas 9 dan kelas 12 itu jalur kedatangan ya, maka di tanggal 25 Juli kalau nggak salah ya. Jadi kita program ini berjalan di bulan Agustus ya. Bulan Agustus sudah mulai ya, maka program pendampingannya ini kita laksanakan secara tatap muka di kelas ya. Itu satu. Yang kedua, pendaftarannya nanti melalui sekolah ya. Jadi melalui sekolah nanti kami akan koordinasikan melalui wali kelas masing-masing. Nanti setelah terdaftar kami akan membuat grup khusus wali santri dengan kami pihak sekolah, dan tentunya nanti ada dari Bintang Pelajar. Mungkin itu. Mungkin Pak Adrian mau menambahkan, silakan. Cukup Ustaz, sama itu. Oke. Sama Ustaz. Ya. Mungkin itu aja, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Masih banyak waktunya. Silakan Umi, Abi. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Ya, Ustaz. Tadi dari penjelasan barusan, Anda mengambil kesimpulannya, berarti kalau untuk dari sekolah sendiri nggak ada ya Ustaz untuk bimbingan anak-anak untuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak ikut bimbingan ini pas waktu ada acara bimbingan dari Bintang Pelajar, jadi anak-anak yang tidak ikut itu bagaimana ya Ustaz? Oh, nah. Jadi gini Umi dan Abi. Jadi program pendampingan dari Bintang Pelajar itu kita laksanakan setelah selesai KBM atau di jam, kita rencanakan di jam 1:30 sampai jam 3, kemudian kita laksanakan. Jadi di keluar KBM. Jadi anak-anak yang memang tidak mengikuti program ini karena memang di keluar KBM, nanti mereka bisa mengikuti program lain. Kita ada program-program lain seperti program eskul ataupun pendalaman materi untuk bukan pendalaman materi, tapi kita program kemandirian mungkin nanti ada program kemandirian yang kita lakukan, misalnya hidroponik dan sebagainya untuk mengasah kemampuan berwirausaha. Ya, jadi kita udah punya program itu ada 3 sebetulnya. Program kelas 12 itu pertama kita buat program pendampingan PTN ya bagi anak-anak atau wali santri yang memang mau memfokuskan santri atau anaknya untuk ke PTN, maka kita merekrut Bintang Pelajar program pendampingannya. Kemudian yang kedua, program pendampingan diniyah bagi anak-anak atau wali santri yang mau memfokuskan anaknya ke diniyah. Nanti Ustadz Irfan yang akan memberikan informasinya. Ya, kita lagi cari waktu yang tepat untuk informasi mengenai diniyah. Nanti Ustadz Irfan langsung, tentunya lewat Ana, nanti Ana akan informasikan. Kemudian yang ketiga, program kemandirian. Jadi program kemandirian itu nanti dari divisi kemandirian akan memberikan program tambahan bagi anak-anak yang tidak mengikuti program tersebut, baik diniyah maupun umum. Mungkin itu, baik diniyah maupun PTN. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Asia. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Yang pertama, saya mohon maaf tadi agak terlambat mengikuti program ini, jadi mungkin ada saya info yang ketinggalan. Ya, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan ini, apakah program pendampingan ini sudah pernah berlangsung sebelumnya? Dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Itu mungkin sebagai ini ya. Tadi kan testimoni yang saya dengar tadi itu dari Banat ya. Banat itu bagaimana tingkat keberhasilan sekarang? Apakah di SBM-nya atau di UTBK-nya gimana gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
tadi kan mungkin kan dikatakan program ini tatap muka, insya Allah, ya itu memang kalau memang tatap muka itu memang jauh lebih baik. Kalau online juga rasanya agak berat. Saya qadarullah itu berkecimpung juga di SMA. Selama yang saya pelajari, anak-anak itu yang mengikuti bimbel-bimbel ini malah cenderung banyak yang stres juga. Kenapa? Karena bimbel ini kan program dia kan banyak gitu loh. Sehingga akhirnya program di sekolah itu akhirnya anak ini hampir 50% lah mereka mengabaikan. Jadi ini mungkin yang saya tanyakan ini bagaimana Minhaj dengan pendampingan ini bisa sinkron sehingga anak itu tetap merasa happy, tidak terbebani dengan beban yang bertambah gitu. Karena kenyataannya saya beberapa orang mengalami menangani anak itu malah jadinya anak itu stres, akhirnya apa yang ingin dia capai itu nggak tercapai. Nah, kalau di bimbel lain kan ada juga ini kalau misalnya dia UTBK belum berhasil gitu, ada program berikutnya lagi untuk pemantapan lagi setelah selesai UTBK ternyata anak ini belum berhasil. Ada lagi seperti inilah kompensasi di akhir bahwa anak ini masih bisa mengikuti program gitu loh. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terus yang kedua ini kan nanti saya lihat walaupun dia offline nanti kan harus ada untuk lebih maksimalnya kan harus ada komunikasi antara kakak pembimbingnya dengan anak. Nah, ini berarti berhubungan dengan HP ini tadi nih. Ini bagaimana nih penanganan HP di Minhaj? Karena selama ini anak kan nggak bawa HP. Nah, kalaupun misalnya bawa HP, apakah bisa nanti dimaksimalkan penggunaannya sehingga anak tidak menggunakan di hal-hal yang negatif gitu loh. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian mau jawab dulu atau mana? Ustaz dulu mungkin ya. Banyak kan tentang dia. Oh ya. Baik. Untuk program pendampingan secara utuh dari Bintang Pelajar ini memang baru tahun ini. Jadi Anda sampaikan dulu gambarannya. Tahun lalu Bintang Pelajar sudah melakukan pendampingan ya di SMA Al-Minhaj. Hanya saja tahun lalu kita masih menggunakan 2 bimbel. Ya, jadi program pendampingan PTN ini ada 2 bimbel. Pertama Bintang Pelajar, kedua adalah Primagama untuk tahun lalu ya, gitu. Untuk tahun lalu. Jadi Anda sampaikan dulu. Jadi tahun lalu itu terbagi 2. Jadi ada beberapa anak yang mengikuti program Bintang Pelajar, ada beberapa anak juga yang mengikuti program dari Primagama. Nah, adapun yang program yang tadi tanyakan dari Bintang Pelajar itu untuk tahun lalu memang yang mengikuti programnya 5 orang, ya 5 orang dengan presentasi sampai dengan saat ini baru 1 orang, jadi 1:5 ya, 1:5. Tapi program Bintang Pelajar ini itu sampai program mandiri ya, Ustadz Adrian ya. Artinya kita baru melihat kan ini baru 2 program nih yang baru dua tes lah katakan yang dilalui. Pertama tes dari undangan istilahnya ya atau jalur rapot, kemudian tes UTBK baru 2. Jadi anak-anak masih ada program-program lain. Jadi kalau di Bintang Pelajar ini programnya itu sampai dengan jalur mandiri kalau nggak salah. Nanti Ustadz Adrian yang menjawab ya gitu. Jadi untuk tingkat keberhasilannya kalau menurut Ana gitu ya 1/5 dari 5 siswa 1 lulus itu untuk program UTBK cukup tinggi ya, cukup baik ya gitu. Karena memang dengan program pendampingan kemarin untuk yang Bintang Pelajar itu 5 anak yang mengikuti gitu. Maka untuk di samping dengan pendampingan yang ada dari Primagama. Nah, untuk itu kami agak kesulitan untuk memantau karena kita ada dua bimbel yang berjalan di situ. Maka untuk tahun ini kita fokuskan di Bintang Pelajar sebagai kita amanai untuk pendampingan program PTN ini. Untuk selanjutnya mungkin Ustadz Adrian bisa menambahkan. Ya baik, Umi tadi ya. Pertama kita melihat bahwa bimbel ini kan supporting sekolah ya. Jadi emang kita nggak lepas dari sekolah. Bahwa keberhasilan sekolah juga kebanggaan buat bimbel juga kalau bimbel berhasil meluluskan banyak peserta dari sekolah yang bersangkutan.
Nah, makanya nanti itu kedisiplinan siswa, kemudian mobilisasi siswa, kemudian motivasi, ya kita kerja bareng gitu. Jadi bukan hanya kita ngandalkan juga ke sekolah, tapi juga kita akan coba motivasi juga adik-adik tersebut. Nah, kemudian yang bagaimana kalau muncul konsultasi akademik tadi ya, saya nggak tahu kalau Kang nggak ngobrol handphone. Tapi kita sebenarnya punya Microsoft Teams ya, yang bisa juga dikomunikasikan via telepon, itu bisa di aplikasi tertentu. Jadi misalkan anak-anak ini kan nanti punya akun juga di Microsoft Teams-nya. Walaupun belajar nggak online ya, walaupun belajar nggak online, tapi dia punya akun itu juga. Nah, kan masa bisa chatnya di situ atau nelpon gurunya via situ gitu. Atau ditanyakan pada pekan berikutnya, atau ditanyakan setelah belajar. Banyak sisi-sisi yang kemudian bisa untuk menambah di konsultasi akademik untuk hal-hal yang belum bisa dipahami. Nah, kemudian apakah belajar ini sampai ada bulan-bulan kepulangan anak ya, ketika sudah selesai di Mahat, tentu kan akan pulang ya. Nah, ketika pulang mungkin kita nggak akan mungkin akan sebar ke cabang-cabang bintang pelajar, tapi kemungkinan tambahan itu akan muncul nanti di online. Belajar kita secara online. Nah, demikian juga mandiri. Mandiri mungkin ada yang ngambil mandirinya nanti kita lihat dulu. Kan tadi ada jalur mandiri itu ada nilai rapor. Ada yang kemudian melihat dari hasil UTBK. Nah, atau benar-benar PTN yang mengadakan mengadakan tesnya. Tetapi kalau misalkan itu hanya melihat dari hasil UTBK, kita sifatnya hanya memfasilitasi atau mengguiding gitu. Adik-adik itu, oh ini loh PTN yang membuka jalur mandirinya hanya dengan hasil UTBK. Nah, kita pilih nanti itu mana prodi-prodi atau PTN-nya yang cocok dengan hasil UTBK itu. Prediksi kita ya, namanya juga prediksi. Tetapi untuk tes mandiri melaksanakan tes, maka kita akan lakukan secara nanti online. Nah, maka nanti kita akan coba buka nanti jalur terbuka dari Umi dan Abi kepada bimbing konseling kami ya, untuk berkomunikasi, untuk bertanya, untuk mendapatkan informasi. Jadi jangan sampai nanti karena informasi ini kan banyak ya, bisa kita cari juga melalui melalui LTMPT-nya atau panitia LTMPT yang melakukan tes ini, atau melalui PTN-PTN yang membuka jalur gitu. Nah, jadi misalkan UB buka jalur mandiri, dia pakai tes apa nilai TBK. Nah, kita bisa set itu, kita masuk ke websitenya UB, atau misalnya kita masuk ke websitenya Unpad atau Undip misalkan. Nah, sisi itu kemudian memang kolaborasi kita sangat dibutuhkan, Umi dan Abi ya, sehingga nanti jangan sampai nanti terjadi miss. Nah, jadi kita tadi coba bantu sampai ke mandiri. Nah, demikiannya nanti nilai rapor, kita juga akan lihat juga nanti nilai rapor. Nah, biasanya yang mengadakan tes mandiri itu yang cukup terkenal ya, yang sering banyak itu adalah UM-UGM, dia masuk mandiri UGM, kemudian sama SIMA UI. SIMA UI kemarin pengumuman ini untuk yang tahun ini. Nah, itu yang sering banget gitu, yang benar-benar perlu pembimbingan untuk masuk ikut ujian tesnya, karena dia melakukan tes. Tapi beda misalkan kalau beberapa PTN ya yang tadi saya sebut Brawijaya, dia nilai UTBK dilihat. Nah, kita masukin ke situ sampai menyampaikan hasil dari UTBK. Gitu, Umi, jawaban saya. Baik, sedikit menambahkan tadi mengenai HP. Memang di Minhaj kita, sekolah kita memang tidak diperbolehkan membawa HP. Namun kita fasilitasi dengan laptop. Artinya nanti anak-anak yang mau berkonsultasi dengan pembimbingan dan sebagainya melalui MS Team, itu kita akan siapkan laptop. Ya, laptop di kita tentunya digunakan setelah pembelajaran KBM, misalnya di jam 1:30 sampai dengan jam 3 ya, tidak bisa memang malam ya, jadi kita siapkan nanti dari jam 1:30 sampai jam 3 itu untuk konseling ya, istilahnya mau konseling dengan guru dan sebagainya, itu bisa. Atau kita kalau memang siswanya lebih banyak, misalnya 5 atau 10 orang dalam hari itu, kita akan arahkan untuk menggunakan lab komputer
lab komputer. Jadi bisa seperti itu. Atau yang kedua mungkin anak-anak juga mau cari informasi tentang PTN atau jurusan-jurusan yang ada. Itu kami fasilitasi dengan menggunakan laptop dan juga lab komputer. Jadi semua hal akan kita fasilitasi semaksimal mungkin yang kita punya. Dan sudah berjalan sekian tahun juga anak-anak selalu kita fasilitasi untuk beberapa hari itu untuk kita arahkan ke lab komputer untuk mencari informasi-informasi tentang kelanjutan sekolahnya. Artinya mencari informasi PTN, jurusan, dan sebagainya. Dan juga bisa untuk sebagai konsultasi dengan bintang pelajar melalui online ya. Itu bisa kita siapkan laptop atau kalau memang jumlah anak lebih banyak kita biasanya arahkan ke lab komputer. Nanti lab komputer Banin dan Banat kan kita terpisah. Jadi Banin, Banat gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silahkan. Ana Umu Alonsa, Ustadz. Ya, silahkan Umu. Kalau yang mau ditanyain adalah gini, waktu minat bakat itu kan kalau dulu Ana konsultasinya itu orang tua, siswa dengan pihak bintang pelajar misalnya ya sekarang. Nah, kalau sekarang berarti kan karena siswanya kan santrinya di sana, orang tuanya di rumah. Terus kita emang hanya terima laporannya saja. Kadang anak itu kan butuh penguatan mungkin dari orang tuanya atau yang dari pihak bimbelnya juga untuk kita sama-sama jadi duduk bareng kalau saya bilang sih gitu ya. Nah, kalau untuk di sini sekarang saya kedudukan seperti itu kan karena kita nggak sama-sama, apalagi saya di luar kota, itu gimana ya gitu untuk penyelesaian seperti itunya seperti apa ya? Karena kan saya tidak mendampingi anaknya setiap hari dan itu kan paling telepon hanya seminggu sekali gitu. Yang seperti itu bagaimana cara pemecahannya ya? Itu aja, Ustadz. Syukuran, Ustadz. Baik, pertama Ustadz Adrian dulu, nanti saya nambahkan. Ya, baik. Nanti yang kita lakukan tersebut, Umi nanti kita kasih nanti akses untuk ke bimbing konseling ya, ke bimbing konseling kami untuk menanyakan bagaimana minat bakatnya. Karena nanti pemilihan PTN tadi atau prodi tadi yang dia mau sosum atau saintek tadi kan nanti sekitar bulan Maret ya atau Februari. Jadi proses ini yang kemudian Umi lihat ketika udah dapat informasi bahwa ternyata anaknya tadinya saintek atau anak IPA tapi pindah ke IPS dari hasil minat bakat. Nah, ini yang kemudian nanti boleh dikonfirmasikan ke kami. Jadi kalau misalkan nggak bisa kita paksakan ya, kalau anaknya sebenarnya minatnya lego untuk pindah ke sosum. Walaupun udah 2 tahun, 3 tahun belajar di IPA. Ini konsekuensi dari sebuah program ya yang kita lakukan. Karena ini tes minat bakat ini tentu kan kita lihat juga nanti dari hasil dari hasil tes diagnostik juga. Nah, tes diagnostik nanti akan kita lihat bagaimana anak-anak yang tadinya anak IPA, kemampuan IPS-nya seperti apa. Berarti kan dia dari nol nih, dari nol. Dia belum mengenal, dia mungkin matematika mungkin hampir sama, tapi ekonomi dia baru. Kemudian sejarah juga baru. Sejarah mungkin ada juga di anak-anak IPA. Paling yang baru itu geografi atau misalkan ekonomi. Nah, itu yang kemudian menjadi PR dan memang harus segera cepat gitu. Nah, kenapa kita nawarkan ke Al-Minhaj? Kita dari awal kerjasamanya, nggak dari bulan Januari, nggak dari semester 2, supaya apa? Bekal anak-anak yang tadi anak IPA itu, dia ternyata dari hasil minat bakatnya sebanyak ke IPS, itu tuh benar-benar lebih tajam kita ngenanya gitu. Dan sampai nanti anak-anak tuh udah mau mepet-mepet ujian, udah mau nyopet TBK, dia baru kenal ekonomi, dia baru kenal geografi. Nah, padahal sebanyak minat bakatnya adalah di sosum, seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau kita sebenarnya harapan sih tetap linear ya. Anak IPA tetap milih saintek, enggak lintas jurusan. Ya, namanya bukan linjur. Jadi anak IPA ke IPS, kita harapkan seperti itu. Tapi kan hasil tes nggak bisa kita bohongi ya.
ternyata anak-anak ini sebenarnya nggak nyaman sebenarnya di IPA, sebenarnya cocoknya di IPS. Minat bakatnya misalkan ke ekonomi atau ke manajemen atau ke mana namanya itu ke psikologi, walaupun memang psikologi juga ada yang IPA ya, tapi ada beberapa PTN itu yang psikologinya harus dari anak IPS. Nah ini yang harus kita kuatkan gitu Umi. Nah makanya nanti ketika hasil tes sudah keluar, kalau Umi misalkan tetap jalurnya sama ya, nggak perlu pindah jurusan, dia tetap di Saintek, alhamdulillah. Tapi ketika dia sudah harus pindah ke Sosum, lintas jurusan, nah ini yang kemudian bisa kita komunikasikan berikutnya. Baik, itu dari saya. Silakan Ustaz Rida mungkin bisa menambahkan. Baik, jadi gini, jadi Alonza, untuk program pendampingan ini nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan membuatkan grup khusus untuk wali santri. Jadi wali santri semua berada di grup khusus tersebut untuk berkomunikasi atau berdiskusi tentang proses program pendampingan ini, ya dari awal sampai dengan akhir, ya. Nanti juga Ana ada di dalamnya, kemudian Ustazah Arini juga ada di dalamnya, kemudian mungkin bisa Ustadz Endan atau Ustadz Adria juga ada di situ, termasuk juga dengan para konselingnya, ya, guru konselingnya lah ya yang di situ. Tapi kalau pengajarnya tidak, kalau pengajaran nanti mungkin biasanya dengan anak-anak bergabung ya gitu ya. Gitu. Jadi semua hal yang bisa kita lakukan untuk adanya informasi, kecepatan informasi antara orang tua dengan anak. Nah, yang kedua, biasanya kita akan memberikan bukan fasilitas khusus ya. Biasanya, misalnya contoh tadi Ananda Alonza, dia sedang misalnya galau untuk menentukan jurusan ya di awal. Dia bisa langsung meminta ke wali kelas atau ke anak untuk menghubungi orang tua dulu misalnya untuk berkomunikasi lewat WA, lewat handphone anak. Nggak masalah, silahkan. Jadi tidak harus menunggu jadwal telepon. Karena untuk kelas 12 ini biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya pun biasanya lewat wali kelas ya. Lewat wali kelas nanti dia menghubungi langsung. Atau misal anak-anaknya mau janjian dulu sama gurunya untuk program pendampingan mendadak misalnya. Terus kita WA gurunya. Jadi segala informasi atau proses-proses tersebut kita lakukan dan kita bantu gitu dari sekolah. Memang untuk penggunaan handphone kita masih tidak membolehkan walaupun untuk kelas 12. Maka segala hal untuk itu kita lakukan dengan menggunakan handphone atau fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin itu Alonza. Ya, oh berarti bisa kapan aja ya Ustadz ya? Bisa, mungkin misalnya Alonza lagi ini nih misalnya mau menghubungi Alonza, nah misalnya ada kebutuhan ya bisa lewat wali kelas. Kalau untuk kebutuhannya untuk pendampingan ya, ya silakan bisa. Jadi kita tidak menunggu dulu jadwal telepon biasanya seminggu sekali gitu, silakan. Tapi memang lewat wali kelas ya, tidak lewat kontakan ya. Kalau biasanya lewat wali kelas karena kan memang untuk kelas 12 ini perlu pendampingan khusus ya. Gitu. Nah. Ya. Baik itu. Ada lagi? Ustaz. Udah, syukran Ustaz. Ya. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Iya. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya Pak Iyani, orang tua dari Ahmad Rizky. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Afwan sedikit bertanya. Jika putra kita misalkan minatnya di Saintek gitu ya. Nanti bagaimana dengan teknik bimbelnya ya? Apakah khusus di Saintek aja atau dengan sosial, Pak Ustadz ya? Itu aja, Mas. Oh itu, silakan Pak Adrian. Ya, kalau Saintek berarti dia masuk ke TTKA Saintek. Jadi nanti belajarnya adalah tes potensi skolastik sama belajar tes kompetensi akademik yang meliputi matematika Saintek, fisika, kimia, sama biologi. Dan dia tidak perlu belajar yang sosum, Pak. Nah, kenapa dia nggak perlu belajar sosum? Karena dari awal minat bakatnya memang pasnya di Saintek gitu. Nggak perlu dia kemudian mengenal geografi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, makanya harapan kita nanti memang ini ya, jalur itu benar jalurnya memang sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti pas tengah jalan berubah ke IPS atau
ke apa namanya itu di jurusan yang linear dengan dia, apakah dia ke sosum atau ke saintek. Harapan seperti itu. Jadi tidak ada penambahan apa namanya materi-materi sosum lagi. Itu Pak. Baik Ustadz Awan. Iya Awan, terima kasih Ustadz. Sedikit menambahkan, jika hasil psikotesnya ternyata walaupun dia minatnya di saintek, ternyata hasil psikotesnya di sosum, bagaimana Ustadz ya? Misalkan hasil psikotesnya ternyata kita mengarahkan ke sosum. Tapi nanti kalau misalkan di apa namanya itu di Bapak sendiri sama hasil komunikasi sama anaknya, udah kita mantapnya di saintek. Nah, hasil rekomendasi kita abaikan dulu. Ini kan namanya juga rekomendasi hasil tes ya. Hasil tes bahwa seperti itu. Tanda tangan harusnya tanda satu biasanya. Antum juga tanda tangan biasanya kan ada kelas di terakhir kalau nggak salah. Baik, Ana tambahkan sedikit. Jadi sebetulnya untuk program saintek dan sosum itu sederhananya ada dua kemungkinan. Pertama, Ustaz Adrian, Ana tambahkan sedikit nih. Jadi misalnya Umi sama Abi dan anaknya sudah fokus di jurusan misalnya teknik lah ya. Teknik. Nah, teknik itu berarti ranahnya saintek. Itu maka mungkin sudah bisa fokus di saintek gitu. Tapi bisa ada beberapa anak yang masih galau. Galau tuh misalnya, oh anak saya belum tahu nih mau jurusan apa. Mungkin bisa dengan cara yang kedua, tadi mempertimbangkan hasil psikotes yang dilakukan oleh bintang pelajar di awal sebelum pembelajaran program pendampingan ini. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Jadi kalau misalnya anak-anak yang mau fokus di jurusan-jurusan seperti teknik, kemudian MIPA, kemudian dan sebagainya, itu ranahnya di saintek. Adapun anak-anak yang mau fokus di kayak ekonomi dan sebagainya, itu nanti di sosum. Mungkin itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi Ummu Hanifah mungkin mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Abu Azizi. Iya. Mungkin agak keluar satu nih pertanyaannya terkait dengan update dengan hubungan dengan UIN di Madinah. Bagaimana Ustadz? Dan yang kedua, kalau seandainya dari hasil katakan psikotes itu ternyata ke saintis, kemudian ada satu mata pelajaran yang dirasa kurang, apakah dari pihak sekolah bisa membantu untuk katakanlah untuk mempercepat gitu untuk pemahaman tersebut? Baik, jadi untuk UIN Madinah ya itu nanti akan ada informasinya dari program diniyah ya, pendampingan dari program diniyah, nanti Ustadz Irfan yang akan memberikan informasinya gitu ya. Untuk jalur-jalur diniyah tadi Ana disampaikan di awal ketika pembukaan. Jadi nanti kita punya 3 program sebetulnya untuk kelas 12 ini. Pertama, sebenarnya 4 ya. Pertama program lulus tentunya, kelulusan. Kemudian yang kedua program santri atau santriwati yang mau fokus ke umum yang kita istilahkan PTN. Kemudian santri atau santriwati yang mau fokus di diniyah juga kita fasilitasi ya nanti dengan Ustadz Irfan kegiatannya. Jadi penanggung jawabnya Ustadz Irfan, dan ada juga anak-anak yang kita berikan pendalaman tambahan untuk kemandirian, wirausaha lah istilahnya gitu. Jadi nanti untuk program UIM itu atau Ustadz Madinah itu nanti di Ustadz Irfan yang akan menjawab. Nanti akan kita buatkan informasinya seperti ini kegiatannya. Itu aja Abu yang bisa Anda jawab. Mungkin ada yang belum terjawab, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Fathia. Ada izin bertanya untuk bintang pelajar ya. Ustadz, apakah bisa diinformasikan jurusan atau prodi apa saja yang di Soshum yang biasanya dipilih oleh anak-anak dari sekolah berbasis pesantren?
Yang kedua, untuk BP sendiri apakah akan terus mendampingi anak-anak sampai dengan pendaftaran UTBK atau pendaftaran ke jalur mandiri? Itu saja mungkin, Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Oke, baik. Yang pertama, kalau prodi-prodi tertentu yang berbasis pesantren, kita agak sulit juga ya kemudian apa yang berbasis pesantren. Kalau misalnya kan banyak kan diniyah ya. Kalau misalkan, maka nanti saya sampaikan tadi, anak-anak itu kan nanti sudah punya pilihannya dan kemudian akan kita coba perlihatkan juga ya, mana prodi dan PTN yang di Sosum, mana prodi dan PTN yang di Saintek. Atau dia searching ya, karena tadi Ustaz Rida kan udah buka ininya di labcom-nya untuk kemudian searching, tapi boleh dengan bintang pelajar juga boleh. Nah, kemudian kita harus melihat juga sisi tadi Umi. Jadi saya sudah sampaikan bahwa dari awal tuh nanti kan ada tes diagnostik sampai ke TO 10 ya, TO 1 sampai ke TO 10. Nah, dari tes diagnostik kan kita baru dapat informasi awal kemampuan anak-anak itu blank tanpa kemudian ada bekal. Belum kita lakukan pendampingan sama sekali UTBK-nya. Sampai kemudian di TO1 sudah belajar sekian waktu, TO2 sudah belajar sekian waktu, terjadi peningkatan. Nah, dari TO-TO ini yang kemudian akan kita munculkan, mana prodi atau PTN yang sesuai dengan pilihan Ananda. Nah maka nanti kalau misalkan saran kita misalkan bahwa misalkan di anak sosum, pasnya misalkan masuk ke manajemen UI misalkan, atau manajemen UNPAD misalkan, Pajajaran. Nah, kita kan harus lihat di situ passing grade-nya bagaimana, hasil TO bagaimana, minat bakat bagaimana. Apakah anak itu pasnya manajemen? Kalau dia seorang kalau dia misalkan adalah seorang dia harus memiliki ilmu manajemen. Kenapa? Karena dia pasti akan ngatur anak buah ya. Kalau misalkan dia mau usaha nanti manajemen kayak gitu-gitu. Atau dia punya bisnis orang tua yang kemudian dia bisa jalankan, berarti dia masuknya pasti manajemen, dan itu sosum ngambilnya dan lain-lain. Nah, sehingga nanti berkembangnya waktu dan berkembang komunikasi antara orang tua dan wali kelas dengan bintang pelajar. Nah, insya Allah kita akan coba temukan titik yang pas buat Ananda. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga, kita akan coba guiding, bantu sampai ke UTBK ya, pendaftaran itu sebagai walaupun pendaftaran nanti kolektif di sekolah ya, biasanya begitu, atau diserahkan masing-masing ke wali santri, tapi tetap kita bantu untuk pilihannya. Maka nanti bintang pelajar akan merekomendasikan itu di pilihan keduanya, Umi dan Abi. Pilihan satunya mungkin sudah sepakat antara ayah Umi sama anaknya, keluarga lah gitu ya. Tapi pilihan dua ini rekomendasi kami. Jadi pilihan kedua di jurusan apa misalkan. Nah, harapan itu memang memilih di pilihan dua. Tapi juga tergantung ya. Kita lihat passing grade-nya. Jangan sampai nanti kita salah melakukan passing grade, memilih. Kita taruh di passing grade rendah di pilihan pertama. Nah, itu bahaya. Kalau bisa passing grade yang agak tinggi itu di pilihan pertama, atau PTN-nya juga PTN favorit. Nah, pilihan keduanya baru yang agak di bawah itu. Nah, sehingga nanti Umi Abi terus ya bagaimana perkembangannya ini, walaupun anak-anak di pesantren sedangkan Umi Abi bikin di rumah, tapi tadi ya saya lihat Ustadz Rida udah ngebuka komunikasi ya, tidak harus nunggu tiap Sabtu, tapi bisa ke wali kelas kapan nanti paling komunikasi akan muncul nanti di grup yang akan dibuat oleh sekolah. Nah, seperti itu. Termasuk juga kan kita bimbing sampai mandiri nanti. Nah, mandiri itu bisa nanti jalurnya apakah UTBK, rapor, atau tes. Tapi yang dilakukan oleh bintang pelajar mendampinginya ya, atau kemudian menyukseskannya, itu adalah di yang ada tesnya. Kalau UTBK sama itu kan bebas ya, tapi boleh kok berkonsultasi. Soalnya kita buka untuk jalur komunikasinya. Begitu. Silakan Farida, silakan. Baik, Anda tambahkan. Jadi nanti untuk progres pendaftarannya, ya pendaftarannya nanti dibantu oleh sekolah. Terutama pendaftaran untuk yang jalur undangan ya, jalur undangan pertama itu biasanya jalur undangan itu di bulan. Kita screeningnya biasanya di bulan Januari ya, Januari screening itu screening akhir ya.
Kalau dari awal untuk jalur rapot itu kita udah mulai dari sekarang kita screening nilai rapot itu sudah ada mengerucut beberapa. Nah, sebagai informasi memang untuk jalur kenapa kita lebih memfokuskan di jalur pendampingan UTBK ini dikarenakan tadi penjelasannya kalau undangan itu atau jalur rapot itu hanya 20% dari total jumlah calon mahasiswa yang diterima. Jadi masih sangat kecil. Sebagai informasi ke Umi dan Abi sekalian, untuk jalur undangan itu kita setiap tahunnya itu tidak banyak, paling banyak itu 2 atau 3 anak, ya, paling banyak itu 2 atau 3 anak. Itu pun untuk perguruan tinggi yang tidak, yang artinya yang masih perguruan tinggi yang tingkat menengah lah katakan ya gitu ya. Jadi kita belum bisa menembus perguruan tinggi yang tingkatnya akreditasinya tinggi lah gitu ya. Dikarenakan memang sekolah kita masih baru, tadi sudah dijelaskan Ustadz Adrian ya, karena akreditasi kita juga baru B ya, belum A, ya, di mana B itu kita hanya bisa mengirimkan 25% dari jumlah total anak santrinya setiap jurusannya gitu ya. Beda insya Allah kalau misalnya nanti mungkin ya kita pada bulan September atau Oktober ini kita akan melaksanakan akreditasi, mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai A, sehingga kalau kita A, kita akan bisa mengirimkan sampai 40%. Ya, tapi 40% juga bukan berarti itu diterima ya, tapi itu artinya untuk siswa yang bisa mengikuti seleksinya. Mungkin itu ya. Jadi pendaftarannya kita dampingi. Nah, adapun pendaftaran UTBK nanti kita dampingi juga ya, kita dampingi dari sekolah. Walaupun untuk segi biayanya nanti dari orang tua, tapi kita dampingi di sekolah karena kan anak-anak ini kan posisinya kalau UTBK prediksi anak ya, ini belum prediksi anak-anak tuh masih di Mahan ya, prediksi anak. Jadi anak-anak itu akan kita dampingi untuk ke lab komputer dan sebagainya. Ataupun anak-anak ada yang mau mencoba jalur khusus atau jalur mandiri, biasanya kan ada jalur-jalur lain juga nanti akan anak fasilitasi untuk ke lab komputer dan sebagainya. Makanya untuk kelas 12 ini kita himbau nanti ke anak-anaknya, walaupun nanti anak-anaknya sudah ada di Mahat pun kita himbau untuk lebih aktif ya. Jadi biasanya anak-anak yang aktif tuh akan datang ke Ana gitu. Misalnya saat Ana mau nyari informasi PTN, boleh nggak ke Labcom? Oh boleh, silakan ke lab komputer. Nanti ada juga guru yang mengawasi. Tapi memang biasanya lab komputer itu digunakan sampai dari setengah 2 sampai jam 9. Ini Ustadz siapa? Mungkin itu aja tambahan. Jadi pendaftarannya nanti kita akan dampingi. Ya. Adapun nanti ketika jalur lain seperti mandiri sebagainya, kita lihat posisinya di mana. Ketika posisinya memang anak-anak ternyata sudah di rumah, ya sudah waktu kepulangan, maka nanti akan dikomunikasikan. Tadi kami juga akan bantu mungkin informasi-informasi dan BP pun akan membantunya di mana cara-cara pendaftarannya. Biasanya sih anak-anak udah paham untuk cara pendaftarannya. Hanya memang butuh pendampingan saja. Biasanya pun orang tua pun nanti kalau searching paham, cuma memang perlu pendampingan saja biar memantapkan mungkin ya gitu. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Yang lain? Masih ada? Baik, jadi ditambahkan sedikit. Kenapa informasi program pendampingan itu diselenggarakan hari ini? Karena program ini akan berjalan di bulan Agustus awal. Jadi kami ingin melakukan penjaringan di awal. Jadi anak-anak itu nanti tidak menunggu anak-anak atau santri datang gitu ya. Tapi dengan informasi ini kita sudah dapat. Jadi jalur pendaftarannya itu nanti anak akan limpahkan ke 2 orang. Nanti anak kasih nomor teleponnya, bisa lewat anak langsung ya, atau Ustazah Arini di Banat. Ya, jadi nanti 2 orang ini yang bertanggung jawab terhadap pendaftarannya nanti. Jadi daftarnya lewat sekolah dulu, nanti sekolah yang akan memberikan nama-namanya ke bintang pelajar gitu. Mungkin nanti di akhir anak akan share nomor telepon Ustazah Arini dan Ana. Ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Apaan Ustaz, ada satu lagi maaf. Ya silahkan. Dengan umur Nes ya. Ya. Satu anak itu mungkin nggak atau bisa nggak gitu kalau tesnya itu mengikutin 3 kan tadi ada jalur nilai ya, SNBPTN sama yang mandiri.
bisa nggak ikut tiga-tiganya gitu? Atau mungkin nggak gitu? Itu aja. Oke. Ustaz Adrian dulu deh yang jawab. Ya, kalau mandiri itu kan setelah pengumuman UTBK ya, Umi ya. Jadi bisa sih, karena ketahuan kalau udah nggak lulus di UTBK atau SBMPTN ya, maka ikut di jalur mandiri. Tetapi kalau sudah SNPTN dan diterima, itu sebenarnya diambil, karena nanti akan berpengaruh terhadap adik-adik kelasnya nanti. Mengurangi jatah adik kelasnya. Itu sekolah kayaknya lebih paham. Ustaz, gitu ya, Ustaz ya? Ya. Silakan. Ya, jadi sebetulnya kita berharapnya anak-anak itu tidak banyak mengikuti tes gitu ya, karena memang lelah juga nantinya. Jadi kita berharapnya memang anak-anak itu cukup mengikuti beberapa tes saja dan diterima. Syukur-syukur kalau sekali tes. Nah, adapun jalur pertama undangan ya, jalur undangan itu memang nanti kita lihat nilai anak-anak ini cukup mumpuni nggak? Karena kan dia termasuk dari 25% terbaik dari sekolah. Nanti misalnya contoh anak IPA ya, anak IPA Banin dan Banat digabung nilainya. Ya, Banin dan Banat digabung nilainya. Jadi enggak Banin Banat atau Banat tidak. Jadi Banin dan Banat itu kita gabung nilainya untuk anak IPA. Sama juga dengan anak bahasa. Anak bahasa biasanya kita masukkan ke ranah sosum ya untuk nilainya. Nah, nanti sama nilainya pun digabung antara Banin dan Banat. Jadi tidak ada pemisahan Banin dan Banat atau Banat. Nah, 25% dari total jumlahnya, misalnya bahasa sederhananya, misalnya total anak IPA 100. Berarti yang boleh mengikuti untuk program undangan itu adalah sebanyak 25% dari 100, yaitu 25 anak. Nah, 25 anak itu nanti akan kita ranking nilainya dari mulai semester 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. 5 semester itu yang akan kita buat rankingnya. Kemudian kita setelah dapat nama-namanya itu biasanya kita akan konsultasikan dengan mitra kita gitu ya. Adapun ketika nanti memang mitra misalnya anak tersebut mengikuti pendampingan dengan bintang pelajar, maka bintang pelajar akan memberikan advice-nya, masukannya terhadap anak tersebut gitu atau orang tua tersebut gitu ya. Jadi tergantung nih anaknya ikutan nggak pendampingan gitu. Adapun anak-anak yang tidak ikut pendampingan nanti kita akan bicarakan di luar ini gitu ya, di luar ini gitu. Tapi kita fokus dulu dengan program pendampingan. Jadi nanti dari bintang pelajar pun akan memberikan masukan untuk program pendampingan mulai nilai undangan gitu dan sebagainya sampai dengan di jalur mandiri. Kami menginginkannya memang kenapa jalur undangan itu sedikit kita arahkan di UTBK karena di UTBK itu porsinya besar 40%. Ya, jadi 40% itu cukup tinggi. Jadi kami memfokuskannya di UTBK. Kalau undangan itu setiap tahunnya di Al-Minhah tuh paling banyak hanya 2. Nah, kalau misalnya di UTBK masih belum mungkin kadarullah masih harus mengikuti tes berikutnya karena tidak berhasil, maka nanti akan ada jalur mandiri. Tetap itu akan difasilitasi oleh bintang pelajar gitu ya. Jadi sampai sedemikian ya. Jadi kalau dihitung-hitung biasanya programnya bisa jadi sampai bulan April, Mei gitu ya. Karena memang anak-anak yang mengikuti program pendampingan ini akan difasilitasi oleh bintang pelajar sampai dengan program mandiri. Mungkin itu tambahan dari Ana. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Umi dan Abi sekalian, cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau mungkin tidak ada, cukup dulu ya. Ini kayaknya sinyal internet. Umi dan Abi, masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tanya Ustaz. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustaz, ini kan program bintang pelajar itu kan dalam rangka untuk menyukseskan anak-anak kita ke jalur perguruan tinggi Ustaz ya. Ya. Nah dari bintang pelajar tadi, kira-kira ya Afan ya kan kemampuan anak-anak kita kan berbeda-beda nih dari secara kecerdasan dan penangkapannya Ustaz. Apakah nanti mereka perlakuannya sama atau nanti juga dari bintang pelajarnya itu
dipisah-pisah sehingga ya istilahnya anak yang kecerdasannya mungkin atau tidak bisa mengikuti tetap bisa sukses juga dalam menembus ke SMPTN, Ustaz. Begitu, Ustaz. Mungkin mohon pencaranya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Ardian. Ya, baik. Kita sebenarnya ada grouping ya. Tes diagnostik sama hasil dari minat bakat ya. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah dan yang sekolah, ya kita tidak lakukan itu dengan signifikan, tetapi kita akan coba dari sisi lain. Anak-anak memiliki kemampuan yang lemah. Tapi kita belum memiliki kemampuan yang tinggi gitu ya. Nah, maka nanti dalam targetnya tinggi. Nah, ini harus kita benahi nanti. Atau kemampuannya rendah tapi targetnya tinggi, atau kemampuannya tinggi tapi targetnya rendah. Nah, ini yang akan kita coba plot-plotkan gitu. Nah, setelah itu akan berjalan mungkin setelah beberapa kali TO ya, akan muncul nanti mana anak-anak yang targetnya kok tinggi banget tetapi kemampuan masih sedang. Nah, berarti harus ada yang kita turunkan di situ, apakah di prodinya atau di PTN-nya gitu. Kalau di prodinya maka ya harus siap gitu. Bahwa jangan memilih itu lagi. Tapi kalau dia tetap di jurusan itu, maka dia harus siap juga untuk ke PTN-nya. PTN-nya yang kita ubah. Nah, dalam proses belajar, Pak ya, kita tidak akan kemudian memisahkan anak komponnya akan ketinggalan dan sebagainya. Enggak. Guru kita cukup ini ya, cukup bisa mengakomodir mana anak-anak yang perlu ada peningkatan. Nah, makanya nanti akan perlu mungkin ada latihan mandiri buat anak-anak tersebut. Di aplikasi nanti kita kasih username dan passwordnya, atau misalkan anak-anak itu bisa bertanya ke gurunya di luar KBM-nya, tapi tentu tidak melalui telepon ya. Maka saya bilang tadi bisa melalui email atau bisa melalui chat gurunya di Microsoft Teams dan lain-lain yang bisa kita lakukan, tapi bukan dengan penelponan. Seperti itu, Pak. Syukron, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya, Ustaz. Baik, masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Umi dan Abi sekalian. Jadi sekali lagi diinformasikan, program ini akan berjalan di awal Agustus. Maka kami melakukan penjaringan sekarang, ya nanti sudah kita bisa mulai untuk penjaringan anak-anak yang akan mengikuti program ini, karena memang harapan kami dari sekolah, anak-anak itu bisa mengikuti program dari awal atau dari bulan Agustus, tidak di pertengahan atau di semester 2, karena khawatir akan tertinggalan materi gitu ya, karena memang di kita ini di soal-soal tipikal UTBK itu memang ada soal-soal yang memang kualifikasinya memang tidak diajarkan di sekolah kayak TPS gitu ya. Respondensi skolastik itu tidak diajarkan di sekolah. Tapi kalau TKA dan sebagainya perlu pemantapan, dan itu pun kualitas soalnya lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada ujian nasional. Ya mungkin. Kalau memang tidak ada lagi, coba mungkin masih ada. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ana uminya Teteh Zahra, Ustaz. Oh iya Zahra, silahkan Umi. Mau bertanya, kapan kita berdaftar dan mulai kapan kita untuk membayar administrasi SAD? Apakah per bulan atau harus langsung SAD selama 8 bulan? Baik, izin Ustaz Ardian Anda jawab ya. Jadi pendaftarannya itu langsung. Jadi langsung nanti kami akan berikan nomor teleponnya untuk Banat ya. Untuk Banat itu bisa melalui Ustazah Arini ya. Ustazah Arini untuk Banat. Ya, untuk Banat Ustazah Arini dengan nomor, kalau misalnya belum punya nomornya, anak akan bacakan, kalau sudah nanti bisa tanya ke wali kelas ya. Jadi kalau untuk
pendaftaran yang banat itu ke Ustazah Arini dengan nomor telepon 0856-4043-1015. Sedangkan untuk banin, ya, atau bisa juga melalui wali kelasnya, bisa lewat wali kelasnya, atau mungkin mau langsung ke Ustazah Arini boleh. Nah, kemudian yang kedua, yang banin bisa lewat Ana atau lewat wali kelas. Nanti wali kelas, untuk wali kelas ini nanti untuk yang banin wali kelasnya tetap tidak berubah. Jadi IPA 1, ya, yang 11 IPA 1 atau menjadi 12 IPA 1 itu wali kelasnya itu Ustadz Rudi, ya, Ustadz Rudi. Nanti bisa juga lewat wali kelasnya gitu, nanti akan Ana bagikan wali kelasnya, atau bisa langsung ke Ana juga, nomornya 0813-199-75304. Nanti akan Ana share juga lewat wali kelas informasinya untuk pendaftarannya, itu satu. Yang kedua, nanti segala pembiayaan, karena ini proses pendampingan, pembiayaan itu sebetulnya kalau bisa langsung, artinya sekali pembayaran itu jazakumullah gitu ya. Bisa misalnya sebesar 4 juta bisa langsung, atau memang jika memang ada kebutuhan lain itu kita bisa ubah dengan tadi yang sudah disampaikan Ustadz Adrian, itu 500.000 per bulan. Jadi mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya. Sampai dengan bulan Maret sudah selesai. Tapi programnya bisa jadi April masih tetap berjalan. Jadi istilahnya Umi dan Abi, pembayaran 4 juta itu selesai di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Ya, bulan Maret. Nah, adapun bulan April dan sebagainya, ketika memang ada program pendampingan untuk UTBK dan pendampingan untuk jalur mandiri, itu programnya masih tetap berjalan gitu. Jadi pembiayaannya itu diselesaikan pada bulan Maret gitu. Jadi kita buka 8 kali pembayaran. Ya, 8 kali pembayaran. Kalau misalnya ada keuangan dari wali santri langsung membayar 4 juta atau setengah-setengahnya 2 juta dan kemudian juta, itu tidak apa-apa. Itu malah kami ucapkan terima kasih gitu ya, nggak apa-apa. Sangat terbantu. Jadi kadang ada orang tua yang langsung membayar itu, silahkan. Tapi kalau kita agak keberatan, mungkin kita bagi dengan tenor 8 bulan tadi dikali dengan 500.000 setiap bulannya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Ada lagi yang lain. Nanti untuk pendaftarannya dan pembayarannya nanti melalui rekening sekolah dulu, karena ini program pendampingan. Ya, jadi dari rekening bukan rekening sekolah, rekening nanti yang kita buatkan rekening bendahara pendampingan ini. Nanti bendaharanya Ustazah Arini, dari Ustazah Arini nanti baru dia yang akan menginikan ke Bintang Pelajar gitu. Karena kalau dari orang tua langsung ke Bintang Pelajar, nanti Bintang Pelajar agak kesulitan untuk mendatanya gitu. Jadi nanti dari sekolah ya nanti nomor rekeningnya akan diberikan. Makanya nanti ada santri atau wali santri yang anaknya terdaftar nanti akan kita bikinkan grup khusus ya, di WA grup khusus ya gitu. Nanti untuk berkomunikasi dan sebagainya tentang masalah pembiayaan, masalah komunikasi dengan Bintang Pelajar dan sebagainya, kita bikinkan grup khususnya gitu. Insya Allah nanti setelah kegiatan ini selesai, maksudnya kegiatan informasi pendampingan ini selesai, sudah kami buka untuk pendaftarannya lewat WA aja langsung. Gitu. Nanti kalau misalnya ke Ustazah Arini nggak bisa, lewat Ana bisa. Gitu. Baik, ada lagi? Silahkan. Mungkin kalau masih ada, kayaknya masih ada, tapi ini sinyalnya putus-putus nih. Silahkan. Atau kalau misalnya sinyalnya agak kurang, bisa lewat chat ya, chat di Zoom ini kan ada. Ya, kalau misalnya ini. Jadi nanti pembayarannya dimulai dari bulan Agustus ya, Umi Abi. Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Afwan Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz, boleh Ustadz? Oh silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait nanti untuk penjurusan dari nanti anak-anak yang ngambil jurusan apa itu, apakah nanti dari sekolah yang mengarahkan atau dari bintang pelajarannya Ustadz? Karena saya ngalamin ketika anak saya tanyain besok kamu mau kuliah apa, ternyata dia masih bingung Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallahu khair Ustadz. Baik.
Sebetulnya, Ana jawab dulu nanti ditambahkan sama Ustadz Adrian. Jadi pertama, mungkin proses pendampingannya sebetulnya ini proses pendampingannya adalah sekolah, ya. Jadi sekolah. Jadi program pendampingan ini sebenarnya untuk penjurusan dan sebagainya, untuk memberikan espas masukan itu sebenarnya sekolah. Kami yang bertanggung jawab memberikan masukan terhadap anak atau wali santri jurusan apa atau perguruan tinggi mana yang mungkin dapat dimasuki gitu ya. Namun demikian, karena keterbatasan dari sekolah, maka sekolah meminta bantuan terhadap bintang pelajar untuk melakukan pendampingan ini. Jadi sebetulnya untuk program penjurusannya itu sekolah. Jadi kalau Ana mau jawab seperti ini. Jadi misalnya anak ini tidak ikut, mungkin qadarullah ya, tidak bisa mengikuti program pendampingan dari bintang pelajar, ya, walaupun Ana rasa harusnya bisa mengikuti gitu ya. Tapi tetap kami akan memberikan masukan terhadap anak tersebut untuk masuk jurusan apa dan PTN mana berdasarkan nilai yang dia punya, gitu ya. Nah, adapun bagi anak-anak yang mengikuti program pendampingan ini, maka akan ada tambahan khusus selain dari sekolah juga akan ada proses istilahnya konseling dengan bintang pelajar gitu mengenai jurusan dan prodinya, ya gitu. Jadi sebetulnya program penjurusan itu adanya di sekolah ya. Gitu. Cuma untuk anak-anak yang mengikuti proses pendampingan dengan bintang pelajar, maka ada tambahan khusus dari bintang pelajar. Gitu. Silahkan Ustadz Adrian mau menambahkan. Ya, emang sih kita kan mitra dengan SMA Al-Minhaj. Jadi emang sebenarnya ini adalah usaha sekolah bagaimana meningkatkan lulusan dari sekolahnya. Nah, maka bagiannya bisa kita kombinasi sih, Pak ya. Jadi bisa sekolah, kemudian bimbel, tetapi tentu komunikasi kita nggak putus. Mungkin nanti hasil TO itu atau hasil rekomendasi kami akan kami sampaikan kepada wali kelas, dan kemudian wali kelas yang komunikasi sama orang tua. Nah, bagusnya memang seperti itu. Jadi formalitas tetap berjalan, informalnya di kita gitu. Kita kan yang supporting ya. Tapi kita tetap buka nanti akses itu ke dan orang tua ke bimbing konseling. Seperti itu, Ustaz. Baik, Ana coba menjawab tadi dari Ummu Fatia ya. Jadi kalau anaknya ada yang minat masuk LIPIA gimana? Ya, apakah ya? Jadi Ana tadi sudah sampaikan di awal. Jadi kita punya 4 program ya. Salah satunya program pertama misalnya untuk pendamping anak-anak yang mau fokus di PTN. Nah inilah kita akan buatkan programnya pendampingan dengan bintang pelajar bagi anak-anak yang mau fokus di umum. Adapun anak-anak yang mau fokus misalnya masuk ke LIPIA, berarti jalurnya adalah diniyah. Ya, maka nanti Ustadz Irfan yang akan memberikan advice-nya, masukannya terhadap program diniyah untuk masuk LIPIA, Arroya, STDI Jember, kemudian mungkin UIM, ya itu semua nanti programnya di program pendampingan diniyah yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawabnya kalau nggak salah Ustadz Irfan. Nanti anak akan buat juga di sini gitu. Ya, mungkin itu. Kemudian dari Ummu Hanifah, apakah mungkin anak-anak IPA bisa masuk LIPIA? Mungkin saja gitu. Karena dulu anak-anak jadi SMA Al-Minhaj itu sebelum ada jurusan bahasa, itu jurusannya hanya IPA, nggak ada jurusan bahasa, hanya IPA, gitu ya. Jadi dulu anak-anak Al-Minhaj karena kita berbasis pesantren, gitu ya, karena kita belajar juga, anak IPA belajaran diniyah juga, memungkinkan untuk anak-anak masuk diniyah, ya, memungkinkan LIPIA bisa. Banyak kok anak-anak kita yang masuk LIPIA atau kuliah di LIPIA ada, gitu. Walaupun itu dari jalur IPA, ya. Hanya saja memang karena memang kami buat khusus ya, jadi misalnya anak IPA itu memang untuk kita fokuskan untuk anak-anak yang mau fokus ke umum gitu ya. Kemudian anak-anak yang mengambil program bahasa kita fokuskan ke diniyah, walaupun kebanyakan nanti juga akan terjadi perubahan gitu ya. Ada juga anak-anak bahasa yang ternyata dia tahun lalu malah hampir 20 anak mengikuti program bimbingan belajar ini gitu ya, untuk pendampingan yang PTN tahun lalu dari anak bahasa gitu ya. Ya, kalau anak BIPA ada beberapa juga yang memang akan melanjutkan ke LIPIA. Jadi tidak harus dari IPA atau bahasa, khusus bahasa saja yang LIPIA, tidak. Ada juga ada beberapa anak IPA yang mencoba dan akhirnya lulus di LIPIA. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Fatia dan Ummu Hanifah. Ada lagi?
yang mau ditanyakan. Jika memang sinyalnya kurang, bisa lewat chat ya, chat di Zoom nih ada gitu. Jadi ada beberapa orang wali santri yang menjawab bertanya lewat chatting. Jadi mungkin ya tadi Hanifah ya, udah Ana jawab ya tadi ya, sama dengan Fatia. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Lebih baik memang langsung ya, ketika memang sinyalnya memang tidak cukup kuat. Jadi ini. Jadi pendaftaran sudah mulai dibuka, bisa per hari ini ya. Karena memang nanti kita buatkan berarti ada 4 rombongan belajar di Banin dan Banat. 2 Banin, 2 Banat ya. Jadi di Banin ada Saintek dan Sosum, di Banat juga ada Saintek dan Sosum. Gitu ya. Jika memang wali santri atau anaknya masih kebingungan mau ikut Saintek apa Sosum, minimal daftar dulu. Daftar saja dulu. Nanti kan kalau misalnya sudah terdaftar kan nanti akan mengikuti program awal dari program apa namanya tadi Ustadz Adian? Tes diagnostik. Ya, tes diagnostik untuk untuk melihat kemampuan ya, prediksi kemampuan atau minat dan bakatnya dari anak-anak tersebut untuk masuk jurusan apa dan PTN-nya apa. Jadi sebenarnya itu gitu ya. Kalau memang anak-anak sudah mantap gitu ya. Oh ya, saya kan kadang-kadang anak-anak juga udah mantap nih. Saya mah pengen IPA. Memang kita menyarankan tadi juga Ustadz Adrian menyarankan kalau IPA memang harus mengikuti Saintek lagi gitu ya. Jadi satu jalur lah ya gitu. Jadi diarahkannya ke Saintek untuk anak-anak IPA. Adapun anak-anak yang bahasa atau kita arahkan ke Sosum. Kenapa arahannya demikian? Agar tidak mempelajari pelajaran yang baru gitu. Hanya tinggal penguatan materi saja. Kalau anak-anak IPA ngambil Saintek, maka kan dia tinggal penguatan di matematikanya, ya penguatan di fisikanya, kimianya, biologinya dan sebagainya. Kalau dia tidak menutup kemungkinan dia juga akan pindah jalur karena mungkin dulu dia nggak mau ngambil bahasa karena terlalu berat dengan diniyahnya, jadi dia ngambil IPA tapi kemampuannya sebetulnya di IPS. Maka nanti di tes itulah yang tadi di awal sebelum KBM pendampingan itu akan dilaksanakan oleh bintang pelajar sehingga nanti sudah dipetakan gitu. Silakan. Oh ya. Ya. Jadi Alonza ya semua bisa. Jadi ini di sini pun ada wali santri yang dari jurusan bahasa kok yang ikutan jadi informasi ini untuk seluruh wali santri kelas 12 ya. Jadi tidak terfokus hanya anak IPA saja atau anak bahasa saja, tidak. Semuanya kan fokus. Jadi proses informasi ini kita sampaikan ke semua wali santri dan anak gitu ya. Karena nanti yang menentukan itu adalah wali santri dan anak. Apakah dia mau ke jalur diniyah atau jalur umum. Jadi bisa ya, Alonza bisa. Jadi anak IPA pun misalnya wali santri IPA mau ikutan pengenalan program jalur diniyah, silahkan, nanti akan kita buatkan. Cuma memang nanti Ana lagi berdiskusi dengan Ustadz Irfan kapan bisa dilaksanakan. Gitu. Ya. Untuk jalur tahfidz dan sebagainya biasanya nanti kita akan lihat ya. Biasanya jalur tahfidz banyaknya di diniyah ya. Nanti dari bisa Ana sampaikan nanti di jalur diniyah nanti dengan Ustadz Irfan. Mungkin itu saja. Ada lagi yang lain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, mungkin untuk info-info penting bisa di-share lagi nggak di grup kelas gitu loh. Misalnya tentang tadi tanggal mulai info pendaftaran, terus schedule-schedule-nya, berapa kali masuk sebulan gitu. Mungkin secara deskripsi aja. Jadi bisa diulang baca gitu loh Ustadz. Oh iya bisa. Nanti Ana akan buatkan dan kita kirim di grup masing-masing wali kelas. Iya, berapa kali pertemuannya, pelajarannya apa aja gitu ya Ustadz ya. Betul. Nanti kami buatkan gitu ya. Itu nanti setelah nanti ada yang mau mendaftar, langsung daftarnya bisa lewat nomor Ana atau lewat nomor Ustazah Arini. Gitu. Ya, nanti Ana. Ya, syukur Ustadz. Kita tunggu ya Ustadz ya untuk dipelajari kembali. Insya Allah hari ini. Ya, dengan Pak Adrian ini bisa di-share juga ya ini ya. Anda minta izin untuk ininya apa? Ya, di PDF aja Ustadz ya. Ya, di PDF nanti Anda share ini. Boleh, nanti silakan. bisa dikirim. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Mungkin kita buat 1 atau 2 kali penanya lagi ya. Jadi nanti mungkin jika ada pertanyaan lanjutan bisa lewat WA ke Ana. Gitu. Siapa? Sudah cukup? Untuk situ kali. Untuk masih ini. Baik, mungkin sudah cukup ya, Ayah, Ibu, dan wali santri SMA Al-Minhaj. Mungkin kita cukupkan dulu. Mungkin dari Pak Adrian ada penutup. Silakan dari bintang pelajar. Ya, baik. Terima kasih Umi dan Abi ya atas kesempatan kami menyampaikan program dan upaya-upaya yang kami lakukan nanti kita kerjasama dengan Al-Minhaj, baik dari awal mulai program sampai nanti kita berakhir di UTBK atau sampai ke Mandiri nanti kami bantu. Ya, ketika misalkan nanti proses program ini berjalan, ada masukan, usulan dan sebagainya, silakan sampaikan ke sekolah atau ke Ustadz. Nanti insya Allah kami akan segera follow up dan akan kita sampaikan nanti perbaikan-perbaikannya. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Pilihan itu kan memang hanya manusia bisa melakukan, tetapi nanti ketetapan tentu Allah yang menentukan. Jadi kita melakukan pilihan dengan ikhtiar kita. Allah menetapkan nanti ayah bunda, putra putrinya nanti ada di mana. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi dan Abi sekalian, mungkin kita cukupkan program informasi pendampingan untuk masuk PTN ini. Insya Allah nanti segala informasi, rangkuman informasinya nanti akan Ana share di grup WA wali santri setiap kelas melalui wali kelasnya. Ya. Ana ucapkan jazakallah khairan terutama untuk Pak Adrian dari Bintang Pelajar yang sudah meluangkan waktunya dan Umi Abi sekalian juga yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan informasi tentang program pendampingan ini. Akhir kalam, Ana ucapkan jazakallah untuk semuanya. Mungkin alhamdulillah kita tutup dengan suatu majlis. Subhanallah, alhamdulillah, ashhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz.